Namun sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Pak Guru minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Semua berdiri ya. Ya, silakan dulu. Terima kasih yang sudah berdoa. Ayo semua. Oh ya. Nanti sebentar baru Pak Guru tuliskan nama-nama yang tidak hadir di absen ya. 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 Hari ini kita akan lanjut materi kita. Namun Pak Guru ingin menanyakan kembali materi kita yang kita sudah lewati minggu lalu. Nah, karena materi kita itu dari pertemuan yang dari minggu ke minggu, dari pertemuan satu ke pertemuan yang kedua itu saling berkaitan. Jadi Pak Guru ingin tanyakan kembali materi yang minggu lalu. Kira-kira pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Materi apa yang minggu lalu? Ada yang tahu? Ya, materi kita minggu lalu itu tentang zat aditif dan zat aditif. Jadi Pak Guru akan bagikan soal ini. Soal ini bentuknya pilihan ganda. Jadi kalian kerjakan dalam waktu 2 menit ya. Pilihan ganda gampang, ya kan tidak? Iya. Nah, soalnya cuma 2 nomor. Jadi baca soal baik-baik, kerjakan sebentar, kita kumpulkan. Gambar yang Pak Guru tampilkan di depan. Bisa lihat kan? Bisa. Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Gambar yang pertama, gambar yang warna-warni itu gambar apa? Kue ya? Kue. Ada kue yang jual di sekitar sini, kue yang warna-warni begitu. Kue lapis bisa kita bilang. Terus yang sebelah sini kira-kira gambar apa ini? Jelas kan tidak? Ini gambar sebenarnya ini gambar apa? Sagu bakar ya. Nah, itu gambar sagu bakar. Pernah makan sagu kan tidak? Kalau tidak pernah berarti dia bukan orang Papua. Dia Pak Guru saja yang bukan orang Papua, Pak Guru makan sagu tiap hari. Nah, kira-kira dari kedua gambar tersebut kira-kira mana yang lebih menarik di tampilan? Kue toh? Ya. Dengan dia punya warna-warni itu orang pasti akan tertarik dengan warna. Kira-kira kalau kalian ada uang di saku, kalau mau pergi jajan kalian pilih yang mana nih kira-kira? Kue. Nah, itulah tujuan dari zat aditif. Salah satunya itu untuk memberi warna. Itu memberi warna pada makanan sehingga orang tertarik untuk membelinya. Bisa paham sampai sini? Bisa. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita perlu tahu tujuan dari pembelajaran kita. Tujuannya apa dari pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama tujuan pembelajaran itu melalui kegiatan literasi yang Pak Guru bagikan itu bahan ajar yang sudah kalian dapat itu. Terus melalui praktikum dan diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi pewarna alami dan buatan pada makanan sesuai dengan LKPD yang Pak Guru bagikan. Terus yang kedua melalui praktikum dan diskusi kelompok peserta didik dapat menganalisis perbedaan melalui uji zat aditif pewarna makanan dengan teliti. Terus yang ketiga melalui kegiatan praktikum dan diskusi peserta didik dapat menganalisis dampak dari zat aditif pewarna buatan yang berbahaya bagi kesehatan sesuai dengan LKPD. Terus yang keempat, melalui kegiatan praktikum dan diskusi, peserta didik mampu membuat laporan pengamatan tentang dampak penyalahgunaan zat aditif bagi kesehatan sesuai dengan LKPD. Terus yang terakhir, yang kelima itu melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil praktikum analisis perbedaan ciri makanan yang mengandung zat aditif pewarna alami dan zat aditif pewarna buatan. Terus selain ada tujuan, ada manfaat juga. Kira-kira manfaat apa yang akan kita peroleh ketika kita selesai mempelajari materi hari ini? Nah, untuk manfaat ini Pak Guru minta kita baca sama-sama yang ada di depan ini. Bisa lihat semua toh? Bisa. Sekarang baca sama-sama. 1, 2, 3. Peserta didik dapat membedakan jenis makanan yang mengandung pewarna alami dan buatan, serta dapat mengurangi mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung pewarna buatan atau sintetis. Terus yang berikut, selama kita mengikuti pelajaran hari ini, Pak Guru akan menilai. Itu ada 3, yang pertama itu sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, Pak Guru juga nilai anak-anak sekalian. Kira-kira dia aktif atau tidak, kira-kira dalam kerja kelompok sebentar, dia bantu kerja atau tidak, atau dia hanya duduk nonton saya itu nanti
dinilai. Bisa paham? Bisa. Oke. Ke depan kalian simak video yang Pak Guru tayangkan. Tentu saja ada lebih dari 5 buah usaha sejenis dengan proses dan bahan produksi yang sama dengan perusahaan bersama. Ya, seandainya kita bisa mendeteksi apakah Ya, kira-kira seperti itu video yang tadi. Bisa dengar suaranya? Bisa. Sekarang Pak Guru tanya. Kira-kira video tadi itu tentang apa? Tentang pewarna. Nah, kira-kira yang dalam video tadi itu pewarna makanan yang bagaimana sehingga orang buat video tadi, orang buat berita tadi? Hah? Kira-kira pewarna makanan yang bagaimana sehingga orang meliput itu beritanya itu? Silakan Sylvia, bagaimana? Makanan atau warna makanan yang bagaimana? Iya, tepuk tangan untuk Sylvia. Kita di video tadi sudah paham tentang isi video tadi. Sekarang kalian silakan buat rumusan masalah. Kita akan dari rumusan masalah itu kita akan lanjut untuk melakukan praktikum pada hari ini. Pak Guru sudah bagikan kalian dalam kelompok. Sudah duduk dalam kelompok masing-masing kok? Sesuai dengan yang Pak Guru tayangkan di depan. Sudah? Nah, kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, sebelum melakukan praktikum, Pak Guru harap kalian baca LKPD yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Sudah dapat LKPD semua? Nah, yang lembar kerja tadi? Sudah, iya ya. Silakan baca dia punya petunjuk di situ dan pahami. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan ke Pak Guru. Mungkin yang tulisan di situ kurang jelas, atau ada salah pengetikan, atau kalian bingung langkah-langkahnya bagaimana, silakan tanyakan kepada Pak Guru. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua LKPD-nya? Sudah jelas atau belum? Jelaskah tidak LKPD-nya itu? Jelas. Kalau jelas, sekarang kalian lakukan praktikum sesuai yang ada di LKPD itu. Tuangkan dalam tabel yang kedua itu. Kira-kira pewarna alami bedanya dengan pewarna buatan setelah ditetes ini bagaimana? Dia apakah dia berwarna kah atau tidak kan tulis di sini. Dan menanggapi. Ya. Kelompok 3 Pak Guru persilakan salah satu orang untuk maju baca hasil pengamatan di depan kelas. Sampel, kunyit, kuning terang, coklat kemerahan. Ya, nanti bacakan yang di sini juga. Yang sebelum ditetesi, sesudah ditesi, supaya teman-teman bisa mengerti. Ya. Sampel, kunyit. Sebelum ditetes, sabun kuning terang. Ya. Setelah ditetes, sabun coklat kemerahan. Ya. Daun pandan. Sebelum ditetes, sabun hijau. Setelah ditetes, sabun hijau lumut. Buah naga. Sebelum ditetes, merah. Setelah ditetes sabun, warna lebih gelap. Fanta. Sebelum ditetes sabun, merah. Setelah ditetes sabun, merah lebih gelap. Merah. Sirup. Sebelum ditetes sabun, hijau. Setelah ditetes sabun, hijau. Grass, kuning. Setelah ditetes sabun, kuning. Ya. Itu hasil pengamatan dari kelompok 3. Jadi lanjutkan yang di bawah, yang di bagian analisis data disampaikan untuk teman-teman, buat bisa teman-teman tahu. Jenis pewarna. Pewarna alami. Jika ditambahkan larutan basah, makanan akan menjadi lebih pekat. Yang kedua, pewarna buatan. Pewarna buatan jika ditambahkan larutan basah, warnanya tidak akan berubah atau pekat. Ya. Lanjut.
dengan bahan-bahan pewarna alami yang engkau selidiki dalam percobaan ini. Bagaimana perubahan warna yang kamu amati? Kunyit, buah naga, daun pandan. Pada pewarna alami tersebut jika ditambahkan larutan basah, maka warna campuran menjadi lebih pekat. Yang kedua, sebutkan bahan makanan atau minuman yang mengandung pewarna buatan yang kamu selidiki dalam percobaan ini. Bagaimana perubahan warna yang kamu amati? Gres, sirup hijau, Fanta. Pada pewarna buatan. Tadi kalian sudah dengar semua presentasi dari kelompok 3? Sudah. Sekarang Pak Guru berikan kesempatan dari kelompok 2 dan kelompok 1 untuk berikan tanggapan. Kira-kira apa yang mungkin ada pertanyaan kah? Silakan disampaikan untuk kelompok 3. Ada? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Kira-kira apa yang kita peroleh dari kegiatan praktikum kita hari ini? Sampai atas kegiatan praktikum kita hari ini. Ya, dari praktikum tadi kita sudah lihat kira-kira jenis pewarna makanan apa yang akan berubah ketika ditetesi deterjen? Pewarna alami atau buatan? Alami. Terus yang berikut, ketika ditetesi deterjen tadi pewarna buatan dia berubah warna kan tidak? Iya. Nah, kira-kira kenapa? Apa penyebab sehingga dia berubah warna dan apa penyebab sehingga itu yang pewarna buatan itu dia tidak berubah warna? Karena pewarna buatan memiliki bahan kimia. Iya. Nama siapa? Tepuk tangan untuk Yolanda. Ya. Yang setelah kita ketahui bahwa bahan ternyata dia punya pewarna buatan yang ada di makanan-makanan kemasan itu ternyata dia ada dampaknya bagi kita punya kesehatan. Tapi kalau kita konsumsi dia dalam jumlah yang banyak, dia akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Kira-kira solusinya bagaimana? Supaya kita tidak terlalu bergantung pada bahan makanan buatan itu, pada pewarna buatan. Itu solusinya bagaimana? Supaya kita kasih kurang itu dia punya bahan pewarna buatan itu. Kira-kira solusinya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan yang menggunakan pewarna alami. Terus kita harus bisa membedakan kalau jajan di pinggir jalan itu otomatis kalau pewarna makanan dengan pewarna alami dengan pewarna buatan itu dia memiliki perbedaan warna. Itu seperti yang kalian amati tadi bahwa kalau pewarna alami itu dia warnanya cerah atau tidak? Dia warnanya kurang menarik toh? Iya. Dia warnanya tidak terlalu mencolok. Sedangkan yang pewarna buatan dia warnanya sangat menarik, dia sangat mencolok. Jadi kalau beli jajan itu jangan kalian karena dia warna merah bagus ya, jadi saya mau yang merah bagus. Nah, hati-hati ya, karena yang warna-warna mencolok itu dia kadang menggunakan pewarna buatan. Kalau dia pakai pewarna buatan yang disarankan oleh BPOM, disarankan oleh pemerintah, itu tidak apa-apa. Tetapi ada yang nakal ya, para pengusaha itu dia pakai pewarna tekstil, pewarna pakaian. Harusnya kita kasih merah kita punya baju, orang pakai itu makanan seperti yang di video tadi. Nah, kalau mereka menggunakan pewarna seperti itu, otomatis dia akan berbahaya pada tubuh kita. Iya kan tidak? Iya. Dia akan menyebabkan penyakit. Kira-kira penjelasan Pak Guru cukup sampai di sini. Selebihnya kalian belajar sendiri lewat bahan ajar yang telah Pak Guru kasih. Terus bisa lewat buku pelajaran. Kalian bisa pinjam buku di ruang guru, di perpustakaan. Kalian silakan baca sendiri untuk memperdalam kalian punya pengetahuan. Bisa toh? Bisa. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Pak Guru mau tanya, kira-kira kalian pembelajaran hari ini senang atau tidak? Senang. Senang kenapa kira-kira? Semangat belajar karena kita buat praktikum begitu. Atau semangat karena apa? Semangat karena kita bisa tahu. Nah, semangat karena kita bisa tahu ternyata pewarna alami seperti ini, pewarna buatan seperti ini, akibatnya seperti kalian lebih paham. Jadi Pak Guru akan bagikan soal post test ya. Soalnya sama kurang lebih seperti tadi, tapi sekarang jumlahnya mungkin berbeda ya. Oh sama ternyata. Ada 2 soal, silakan dikerjakan ya. Dikerjakan seperti tadi, tulis nama. Siap.